Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Anggraini, NPM 19170511040 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang materi praktikum keamanan sistem informasi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Yang pertama itu introduction. Di sini ada jenis-jenis hacker. Jadi jenis-jenis hacker itu ada 5. Yang pertama itu white hat hacker. Jadi white hat hacker adalah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Yang kedua itu black hat hacker. Merupakan jenis hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan. Hacker jenis ini juga disebut sebagai cracker. Yang ketiga itu grey hat hacker, merupakan seseorang yang menganut standar etika ganda. Sekali waktu hacker mungkin menjunjung etika hacker, namun di waktu yang lain aktivitasnya melanggar batas-batas hukum. Yang keempat, script-kiddie hacker, merupakan seseorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seseorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak atau yang dibuat orang lain. Yang kelima, hacktivist hacker, merupakan jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu, seperti politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Jadi, apa itu keamanan sistem informasi? Menurut Simmons, keamanan informasi adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. 3 tujuan keamanan sistem informasi, yaitu ada confidentiality, lalu integrity, dan juga availability. Yang pertama, confidentiality atau kerahasiaan. Jadi maksud dari confidentiality adalah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik itu dari organisasi maupun perusahaan. Yang kedua itu integritas atau integrity. Maksud dari integrity itu adalah data yang tidak dirubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Yang ketiga itu ketersediaan atau availability. Maksud dari availability adalah memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau application atau sistem yang membutuhkannya. Hacking path. Di sini ada 5, yaitu reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, dan clearing attack. Yang pertama, reconnaissance merupakan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target. Diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lain-lain. Yang kedua, scanning. Melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan dan port apa saja yang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Yang ketiga, gaining access, yaitu merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap recognize dan scanning. Yang keempat, maintaining access. Jika berhasil memasuki ke sistem, langkah selanjutnya akan mencoba untuk mendapat hak akses ke root system sebagai admin. Yang kelima, clearing attack. Setelah mendapat akses, memasuki root system, mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan. Selanjutnya, menghapus jejaknya atau log di sistem. Hal ini dilakukan untuk menghindari dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Selanjutnya di sini ada footprinting. Jadi, untuk pengenalan footprinting yang juga dikenal sebagai pengintaian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik
target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Beberapa alat yang bisa digunakan dalam melakukan footprinting itu ada Nmap, WHOIS, NSLOOKUP, Dig, WhatWeb, dan lainnya. Contohnya di sini menggunakan tools WHOIS. Jadi di sini misalkan website targetnya yaitu unila.ac.id. Jadi dengan menggunakan tools WHOIS, informasi yang bisa didapatkan dari website unila.ac.id itu ada domain ID-nya, lalu ada pembuatan websitenya, dan ada terakhir update, dan juga ada tanggal berakhirnya. Tipe-tipe dari footprinting itu ada inner footprinting dan juga outer footprinting. Inner footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Sedangkan outer footprinting adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Information gathering. Jadi jenis informasi yang dapat dikumpulkan dari footprinting itu ada operating system of the target machine. Jadi sistem operasi dari target, lalu firewall, lalu ada IP address, network map, security configuration of the target machine, email ID dan password, server configuration, URLs, VPN. Selanjutnya di sini metode dari footprinting itu ada search engine, dan ini untuk tools dari search engine, lalu ada advanced Google hacking, social network, website footprinting, email footprinting, WHOIS footprinting, dan lain-lain. Dan ini adalah tools-tools yang bisa digunakan. Selanjutnya di sini untuk pertemuan ketiga yaitu Nmap. Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tool yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Gordon Lyon atau lebih dikenal dengan nama Fyodor Voskovic. Aplikasi ini digunakan untuk eksplorasi atau audit keamanan jaringan. Output dari Nmap yaitu sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya yang tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu adalah tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama, layanan, dan status. Statusnya adalah terbuka, difilter, tertutup, atau tidak difilter. Jadi, maksud terbuka itu berarti bahwa aplikasi pada mesin target sedang mendengarkan untuk koneksi atau paket pada port tersebut. Difilter berarti bahwa sebuah firewall, filter, atau penghalang jaringan lainnya memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka atau tertutup. Lalu yang berikutnya, tertutup port tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Sedangkan tidak difilter itu ketika mereka menanggapi probe Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka tertutup atau terbuka. Open filtered dan close filtered ketika ia tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Jadi jenis dari Nmap itu ada GUI dan CLI. Untuk GUI-nya di sini itu menggunakan Zenmap dan untuk CLI-nya itu menggunakan command prompt. Ini contoh Nmap menggunakan Zenmap. Jadi informasi yang didapat itu bisa dilihat di sini. Jadi di sini ada port-port apa saja yang ada pada website unila.ac.id, dan port itu ada yang terbuka dan juga ada yang tertutup. Untuk menggunakan Zenmap itu yang pertama di sini memasukkan website target di sebelah sini, selanjutnya klik yang bagian scan, maka akan melakukan proses scanning untuk menghasilkan informasi yang bisa didapat dari website target tersebut.
Untuk yang selanjutnya di sini ada SQLI atau SQL injection. Injeksi SQL atau SQL injection adalah sebuah teknik yang menyalahgunakan sebuah celah keamanan yang terjadi dalam lapisan basis data dari sebuah aplikasi. Celah ini terjadi ketika inputan dari pengguna tidak difilter secara benar dari karakter-karakter pelolos bentukan string yang diimbuhkan dalam pernyataan SQL, atau masukan pengguna tidak bertipe kuat dan karenanya dijalankan tidak sesuai harapan. Tools yang bisa digunakan itu yang pertama menggunakan metode manual, lalu bisa juga menggunakan tools. Di sini ada SQL Map, JSQL Injection, BBQ SQL, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada little introduction atau pengenalan singkat tentang parameter yang ada di SQL. Yang pertama di sini ada parameter SQL manual, itu ada tanda petik 1 di atas, itu merupakan hack atau mengetes ada celah atau tidak. Lalu di sini ada min spasi, itu merupakan comment out. Lalu yang ketiga itu ada titik koma, itu sebagai end statement. Lalu ada persen atau bintang, yaitu wildcard. Selanjutnya di sini ada parameter SQL map. Yang pertama itu min URL atau min U, yaitu untuk mengecek URL. Lalu ada min DBS, itu untuk mengecek database. Lalu yang ketiga itu ada min tables, yang berfungsi untuk mengecek tabel. Lalu ada min kolom, yang fungsinya untuk mengecek kolom. Lalu ada min dam, yaitu untuk mengedam data atau membuang data. Lalu di sini ada min D, itu untuk select database atau memilih database. Lalu ada min T, itu untuk select tables. Lalu ada min C, itu untuk select kolom. Selanjutnya, pertemuan kelima itu tentang PDF Crack. PDF Crack adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Baris perintah digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source. Jadi PDF Crack itu mendukung penanganan keamanan standar pada sebuah versi PDF yang dikenal, mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna, baik daftar kata dan kata sandi brute forcing, didukung permutasi sederhana, simpan atau mod pekerjaan yang sedang berjalan, perbandingan sederhana, pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Untuk materi selanjutnya yaitu enkripsi dan dekripsi, praktikum pertemuan ke-6, pengenalan dari enkripsi dan dekripsi. Jadi, enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti menjadi teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti. Sedangkan dekripsi adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti menjadi sebuah teks asli atau pesan yang bisa dimengerti. Terus pengamanan file itu di sini contohnya ada 3, yaitu PGP Tools, VeraCrypt, dan Ccrypt. PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering dipakai dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Contoh toolsnya itu di sini PGP Tools adalah aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengenkripsi atau mendekripsi file PGP. Lalu ada VeraCrypt, adalah perangkat lunak enkripsi disk open source. Jadi di sini langsung saja untuk contoh menggunakan PGP Tools. Jadi yang pertama di sini untuk membuat kunci baru,
Yang pertama, klik create, lalu masukkan nama lengkap, alamat email, passphrase-nya, lalu ketik ulang. Selanjutnya di sini klik create. Nah, proses membuat kunci barunya sudah selesai dan berhasil. Selanjutnya di sini misalkan contoh untuk mengenkripsi file. Yang pertama di sini klik encrypt file. Lalu selanjutnya pilih file yang ingin dienkripsi. Lalu pilih filenya. Misal yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya klik encrypt. Jadi, filenya sudah berhasil dienkripsi. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya untuk mengecek apakah file yang sudah dienkripsi itu sudah aman atau belum, bisa dilihat di bagian decrypt file. Lalu cari di bagian file tadi itu kan di bagian download, jadi klik folder download. Nah, di sini sudah ada filenya. Selanjutnya klik filenya dan di sini akan memasukkan password yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu klik OK. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya untuk mendekripsi filenya itu, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya klik decrypt. Jadi filenya sudah selesai dan sukses didekripsi. Di sini untuk pertemuan 7 yaitu FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Beberapa fungsi yang saat ini banyak digunakan seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Untuk lengkapnya, di sini beberapa fungsi dari FTP yang saat ini ada. Itu yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten, seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang terakhir itu, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Pada dasarnya, fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lain.
aplikasi FTP klien. Di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP klien yang tersedia. Salah satu aplikasi FTP yang tersedia yaitu FileZilla. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Tidak hanya lengkap, melainkan juga dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi seperti Linux dan juga Windows. Ini 3 contoh FTP klien yang tersedia di internet. Itu yang pertama FileZilla, yang kedua WinSCP, dan yang ketiga GFTP. Yang pertama FileZilla. FileZilla FTP klien merupakan FTP klien yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan juga Windows. Kelebihannya dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun, aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah file. Jadi, semakin banyak dan semakin besar berkas atau file yang akan diupload, maka proses uploadnya juga akan semakin lama. Yang kedua, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Yang ketiga yaitu GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTPS, HTTPS, HTTP, SSH, dan FSP. Sayangnya aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.